Nah sekarang kita adalah bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat. Al-hukmu tarikis sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholat wal-iyadu billah, kata Imam Said Al-Qawi, imma ayatrukaha juhudan laha wastihza'an biha wa inkaran limasyru'iyatiha. Orang yang meninggalkan sholat wal-iyazu billah, nah, beliau sampai mengatakan wal-iyazu billah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara orang yang meninggalkan sholat. Jadi ada jumlah muqtaridun namanya, jumlah yang kalimat yang mungkin kurang nyambung dengan yang awalnya, ditaruh di tengah oleh beliau. Jadi hukum orang yang meninggalkan sholat, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang tersebut. Kemungkinannya imma ayyatrukaha juhudan laha. Boleh jadi dia meninggalkan itu karena juhud, jimha wa uddal, juhud, karena ingkar, mengingkari. Wastihza'an biha, dan juga karena meremehkan ibadah sholat. Wa inkaron limasyru'iyah, dan tidak mengakui kewajiban sholat. Dia kata beliau, kemungkinannya ini kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama, orang meninggalkan sholat itu kemungkinannya adalah memang dia tidak percaya tentang kewajiban sholat, atau dia menganggap sholat itu tidak ada maknanya buat saya. Sholat itu tidak ada pengaruhnya apa-apa buat kita. Udah nggak usah sholat aja. Ada orang yang seperti itu. Dia kata beliau. Ada orang yang memang dia juhud, keras kepala, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau istihza itu makna asalnya mengejek, menyepelekan. Dia menganggap sholat tidak mempunyai makna dalam dirinya. Atau memang karena dia mengingkari kewajibannya. Nah, orang yang semacam ini, kata beliau dalam fikih ini, orang yang semacam ini, wa hadan naw'u minan nas ittafaqal fuqaha'u ala kufrihi wa khurujihi anil Islam. Wa hadan naw'u, orang yang semacam ini, kalau ada orang seperti ini, ittafaqal fuqaha, para ulama sepakat ala kufrihi, atas kekafirannya, wa khuruji anil Islam, dan keluar dari agama Islam. Jadi orang yang mengingkari kewajiban sholat, orang yang kemudian tidak melakukan sholat karena dia mengingkari sholat itu wajib, atau dia mengejek, menyepelekan, dan menganggap itu tidak ada fungsinya bagi dirinya, ulama sepakat hukumnya adalah kufur, karena dia mengingkari salah satu di antara rukun Islam kelima. Wa khurujihi anil Islam li inkarihi amran ulima min ad-din bi darurah. Kenapa dianggap kafir? Karena dia mengingkari sesuatu yang dapat diketahui dengan darurah. Ada sesuatu yang memang sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam. Karena salat ada termasuk di antara rukun Islam yang 5. Tetapi kalau dia meninggalkannya karena memang mengingkari kewajibannya, atau dia malah mencaci maki atau menghina atau merendahkan salat tersebut, maka ulama sepakat ini, ittafaqal ulama, ittafaqal fuqaha, bahwasanya orang tersebut dihukumkan dengan kafir, keluar dari agama Islam. Mana dalilnya? Beliau mengutip hadis yang beliau mengatakan bahwa ini disebutkan oleh beberapa hadis, di antaranya adalah minha ma jaa fi sahih Muslimin wa ghairihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya di antara pembeda seseorang antara orang yang syirik dan kufur, atau orang yang mukmin syirik dan kufuran, orang yang mukmin dan yang kufur, itu adalah tarkus shalah, meninggalkan sholat. Nah, ini kan hadisnya umum. Kata-kata tarkus sholat ini maknanya umum. Maknanya umum dalam artinya apa? Meninggalkan sholatnya karena apakah karena takasulan, karena memang malas, atau memang karena dia ingkar
kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama pada ketika melihat hadis ini karena sifatnya umum mutlak ini, meninggalkannya karena apa? Maka diarahkan atau dimaknai bahwa saya meninggalkannya ini adalah meninggalkan karena juhudan atau ingkaran lima syuru'iyatiha. Dimaknai bahwa meninggalkannya bukan karena meninggalkan karena malas atau karena sekedar ketiduran pokoknya, tapi meninggalkannya karena dia mengingkari kewajiban salat sendiri. Maka hadis ini dimaknai kepada kafir hukumnya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat karena mengejek dan juga karena dia menganggap bahwa sholat itu bukan salah satu dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, atau dia mengingkari bahwa sholat termasuk di antara rukun Islam yang 5. Karena itu maka beliau menyampaikan, inna bainal mukallaf sawa'un kana rajulan aw imra'atan wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Jadi yang membedakan seseorang mukallaf itu baik dia laki-laki maupun perempuan. Yang membedakan apa? Membedakan di antara kafir dan mukmin. Ini kata beliau, ini kata saya kontowi. Beliau mengatakan adalah tarkus shalah. Yang membedakannya adalah dia meninggalkan sholat. Ini untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajibannya, atau karena dia mengejek, atau dia menyepelekan, merendahkan, maka hukumnya adalah kafir. Mengapa? Li'anna takalif syar'iyyata la farqa fiha bainar rajul wal mar'ah. Karena kewajiban syariat itu tidak membedakan di dalam sholat, baik itu laki-laki maupun perempuan, siapapun orangnya, jenis kelaminnya apa juga. Ketika dia ingkar itu, maka hukumnya adalah kafir. Fakilahuma ma takana balighan aqilan musliman wajibat alaihi shalah. Maka keduanya, maksudnya laki-laki dan perempuan, matakana ketika keduanya sampai masa balik, kemudian berakal, kemudian muslim, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Maka ketika dia mengingkari, maka hukumnya adalah kafir. Maka nanti kita akan baca syarat wajib sholat tadi itu. Di antaranya adalah dia muslim, balik, akil. Dia seorang muslim atau seorang muslimah. Namun tidak semua muslim dan muslimah itu wajib. Dilihat dulu, balik tidak. Ketika balik sudah sampai umur wajib untuk sholat dan sudah taklif punya kewajiban, maka dia wajib. Dan balik juga, muslim dan balik belum tentu dia wajib sholat. Dilihat dulu, akil berakal atau tidak. Artinya akalnya berfungsi atau tidak. Kalau dia, mohon maaf, ketika akalnya berfungsi, atau dalam bahasa kita orang yang tidak waras atau gila, majnun, maka tidak ada kewajiban dia melakukan sholat, walaupun dia seorang muslim ataupun muslim yang balik. Maka ketiga syarat ini terpenuhi. Dia seorang muslim, muslimnya sudah balik, muslim atau muslimah sudah balik, kemudian dia berakal. Maka kalau kita ingin meninggalkan sholat dan tidak dianggap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ketiga syarat ini tidak kita penuhi satunya. Kita muslim mungkin balik tapi akal kita tidak waras semuanya, tidak orang gila, maka tidak wajib sholat. Atau kita muslim, akalnya sehat tapi dia belum balik, maka wajib sholat. Maka kalau kita tidak ingin mendapat kewajiban sholat, paling tidak ketiga syarat itu tidak terpenuhi. Tapi ketiga syarat terpenuhi, maka dia wajib melaksanakan ibadah sholat. Maka ketika dia mengingkari kewajibannya itu, tadi hukumnya adalah kafir. Ketika dia meninggalkan karena mengingkari kewajibannya itu, maka dihukumi kafir. Ada lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunan beliau. Wa jaa fi sunan Tirmizi an Buraidah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-ahdu alladhi bainana wa bainahu as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Artinya yang mengikat perjanjian antara kami dan antara mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya faqad kafar. Maka dia kafir. Nah, hadis-hadis yang berkaitan dengan meninggalkan salat itu selalu saja disampaikan Rasulullah secara umum gitu. Tidak diberikan qaid, tidak diberikan pengikat. Meninggalkannya karena apa? Apakah meninggalkannya karena dia mengingkarinya kewajibannya atau karena malas atau orang lainnya?
Salawat diberikan apa namanya disebut mutlak secara umum. Karena itu maka ada seperti ini kemudian dipahami oleh para ulama adalah orang-orang yang meninggalkannya karena memang dia menganggap remeh atau mengingkari kewajiban sholat tersebut. Nah ini macam orang yang pertama. Jadi dia meninggalkan sholat disebabkan karena dia juhudan, keras kepala, awistihzaan, menganggap remeh, wa inkar li masruiyatiha, karena dia mengingkari kewajiban sholat tersebut. Maka hukumnya ulama sepakat hukumnya adalah kafir. Ada orang jenis kedua meninggalkan sholat. Wa imma ayyakuna tarikus sholati lam yatrukha juhudan laha wastihzaan biha wa inkaran li masruiyatiha wa innama tarakaha kasalan wa taksiran ma'a i'tirafihi bi annahu min arkan islami allati wadinuhu wa millatuh. Macam yang kedua, ada orang meninggalkan sholat itu bukan karena mengingkari kewajibannya,